Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai AI mendukung administrasi dalam pendidikan. Sebelum masuk kepada pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 8, yaitu yang pertama ada Ahmad Haikaluddin dengan NIM 12120100006. Lalu kemudian ada Anissa Nurfitriani dengan NIM 12120100014. Lalu yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Delia Nurhidayati Latifah dengan NIM 12120100032. Oke, baik. Mungkin teman-teman semua di sini udah haus ya akan ilmu atau penasaran apa sih yang akan kita jelasin di sini. Untuk pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Anissa Nurfitriani. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi tentang AI mendukung administrasi dalam pendidikan. Administrasi merupakan usaha menciptakan kerjasama antara guru dan karyawan untuk mengefektifkan proses belajar mengajar. Administrasi tidak hanya berkenaan dalam bidang keuangan, melainkan juga tentang keterampilan dalam hal pembukuan. Administrasi pendidikan memiliki tujuan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari pendidikan. Administrasi sangatlah dibutuhkan demi berjalannya proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Hal tersebut tidak lepas dari peran serta keaktifan orang-orang yang menguasai bidang administrasi pendidikan. Kecerdasan buatan digunakan dalam pendidikan dalam berbagai cara serta untuk berbagai tujuan. Hal ini secara signifikan berdampak pada efektivitas serta operasi administrator di bidang pendidikan. Hal ini memungkinkan pendidik atau instruktur untuk lebih efektif dalam melaksanakan tugas. Misalnya, penilaian siswa maupun komentar dari siswa, program platform pengajaran berbasis web yang cerdas dan fleksibel telah menyertakan fitur yang memberikan panduan penilaian kepada instruktur sehingga mereka lebih mudah untuk menilai pekerjaan siswa dan memberikan kritik kepada siswa. Kemampuan yang sebanding serta fitur yang dapat diakses program, misalnya Newton menyediakan instruktur dengan fungsionalitas bawaan untuk mengukur efektivitas serta nilai dan memberikan masukan siswa untuk mendorong pengembangan berkelanjutan dalam pembelajaran. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah menyederhanakan tugas para administrator untuk meningkatkan kemajuan dalam efisiensi guru ataupun instruktur dalam mengarahkan dan membimbing siswa. Sistem-sistem bimbingan belajar yang cerdas menyediakan berbagai fungsi yang memungkinkan instruktur untuk melakukan berbagai tugas dalam administrasi termasuk evaluasi serta umpan balik. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa Nurfitriani. Langsung saja untuk pembahasan yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Haikaluddin. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk berpresentasi. Untuk selanjutnya, penggunaan kecerdasan buatan dalam administrasi membahas tentang penggunaan kecerdasan buatan di bidang sekolah yang akan disajikan. Contoh bidang akademik penting yang diakui berpotensi terpengaruh memungkinkan siswa melakukan tugas administrasi dari prosedur pendidikan. Potensi AI untuk mengotomatisasi pekerjaan paling dasar untuk mencakup tugas-tugas pekerjaan administratif, seperti menilai makalah, mengukur pola pembelajaran, dan menjawab pertanyaan umum. Di sisi lain dapat menggunakan sistem otomasi pendukung untuk mengotomatisasi tugas-tugas manual, memberi mereka lebih banyak waktu untuk berkonsentrasi pada peningkatan kompetensi mengajar mereka. Teknologi kecerdasan buatan
atau disebut Artificial Intelligence atau IA dapat mendukung administrasi dalam pendidikan, yaitu yang pertama, IA dapat digunakan untuk memantau, menyajikan materi pembelajaran, melakukan asesmen, memberikan umpan balik, dan menganalisis kemajuan siswa secara real time. Yang kedua, IA juga dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran baik di sekolah atau untuk pembelajaran mandiri atau self-learning. Yang ketiga, IA juga dapat digunakan dalam pembelajaran dan pengembangan serta dapat mempengaruhi fungsi tata kelola inti dalam sektor publik. Yang keempat, IA juga dapat digunakan untuk mengembangkan strategi dan teknik pelatihan baru. Dan pembahasan terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, AI pada pembelajaran di era digital telah membuka peluang bagi penggunaan teknologi untuk mempermudah proses penilaian hasil siswa. Era digital membuat proses evaluasi dan penilaian siswa pun juga berubah. Untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, teknologi AI dapat dimanfaatkan dalam proses penilaian siswa. Nah, di sini ada teknologi AI memiliki peran untuk membantu mempercepat proses penilaian dan meningkatkan akurasi penilaian. Apa aja sih perannya? Nah, kami di sini akan menyantumkan 2 peran, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi proses penilaian. Kenapa sih teknologi AI ini dapat meningkatkan efisiensi proses penilaian? Karena mungkin jika sebelumnya seorang guru menggunakan penilaian secara manual, guru tersebut harus meluangkan waktu untuk membaca kembali atau mengkoreksi kembali dan mengevaluasi setiap jawaban siswa dengan satu persatu, yang secara tidak langsung itu akan memakan waktu dan membuat pekerjaan akan semakin lama. Nah, ketika kita menggunakan teknologi AI dalam proses penilaiannya ini, guru akan dibantu oleh sistem sehingga proses penilaiannya ini akan lebih cepat dan lebih mengefisiensikan waktu guru tersebut. Nah, lalu yang keduanya ini ada meningkatkan akurasi penilaian. Di peran ini, mungkin jika sebelumnya sering terjadi kesalahan ketika penilaian manual, guru sering atau mungkin terkadang salah ya dalam penilaian nilai, baik itu penilaian dalam koreksi jawaban ataupun penyantuman nilainya itu, karena tidak luput dari sifat manusia yang kadang pelupa atau tak luput dari kesalahan ya intinya, sehingga akan terjadinya beberapa kesalahan. Nah, kenapa AI ini dapat membantu meningkatkan akurasi? Jadi ketika kita menggunakan AI dalam penilaian, maka tidak akan atau minim terjadinya kesalahan dalam penilaian. Jadi tidak ada yang istilahnya penilaian yang terlewat atau guru tersebut lupa berapa nilai yang harusnya dipakai untuk murid. Kemajuan baru serta inovasi yang mengarah pada penciptaan dan penerapan kecerdasan buatan telah memberikan peluang bagi pendidikan, khususnya lembaga pendidikan, untuk mengadopsi serta menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Nah, di sini ada sebuah studi yang membahas atau menyoroti efek merugikan dari kecerdasan buatan atau AI ini, yaitu terjadinya penurunan kejujuran ilmiah serta penipuan saat menggunakan layanan alat tulis bertenaga kecerdasan buatan.
Jadi AI di sini akan pasti memiliki efek positif atau keuntungan, dan juga pasti akan ada efek negatif atau kerugian. Terdapat beberapa penelitian pendidikan untuk peta sistem AI berbasis pengetahuan serta model probabilistik, yang nantinya sistem kecerdasan buatan atau AI ini sangat diharapkan dapat berimajinasi dan berkreativitas, lalu menganalisis gaya belajar dan meningkatkan pembelajaran juga perhitungan, yang dimungkinkan jika akan digunakan juga secara luas. Nah, dengan harapan AI di sini dapat mengembangkan karakteristik pribadi, keterampilan siswa, penggunaan pengetahuan, kemampuan dalam belajar, dan AI tidak hanya dapat membantu siswa dalam pemahaman tertentu. Oke, cukup sekian pembahasan yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik itu dari kesalahan pemaparan materi ataupun kesalahan dari kami pribadi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.